Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada konsep epidemiologi sekarang ya, pengertian ruang lingkup secara epidemiologi. Jadi epidemiologi di sini berasal dari beberapa kata yang dijadikan satu, yaitu epi, domos, logos. Ya, epi itu pada, domos penduduk, logos ilmu. Ya. Jadi ilmu yang ditujukan kepada penduduk, gitu ya. Jadi epidemiologi ilmu yang pelajari distribusi dan determinan status atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi tertentu dan aplikasinya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, intinya untuk mengatasi masalah ya. Nanti ada beberapa bagian pada epidemiologi. Jadi ini memahami apa sih epidemiologi ini, itu seringkali kita mendengar tetapi nggak tahu apa epidemiologi lah ini. Jadi kalau kamu ingin mempelajari tentang kejadian-kejadian yang ada di masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, itulah namanya epidemiologi. Epidemiologi ilmu yang mempelajari distribusi penyakit dan determinan yang mempengaruhi frekuensi penyakit pada kelompok manusia. Kalau ini menurut Mahon. Jadi ada beberapa pengertian, ya. Dari pengertian ini menurut beberapa ahli, gitu ya. Jadi ahli itu memperkirakan pengertian itu nggak jauh dari pengertian yang lainnya. Pada intinya seperti itu. Apakah boleh Pak saya mengartikan epidemiologi sendiri? Boleh, asalkan kamu melalui dengan proses penelitian, ya, penelitian kualitatif namanya. Tiga hal bersifat pokok. Ada frekuensi masalah kesehatan merujuk pada besar masalah kesehatan yang terdapat pada sekelompok orang. Ya, dua hal pokok yang harus dilakukan, menemukan masalah, dilanjutkan mengukur masalah. Kalau sudah menemukan masalah, jangan dibiarkan. Kalau menemukan masalah, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana penyebarannya, itu. Dari penyebaran dulu, ya. Bagaimana penyebaran masalah tersebut, seberapa besar masalah tersebut, barulah bagaimana cara mengatasinya, itu. Terus habis itu dievaluasi, gitu ya. Penyebaran masalah kesehatan, pengelompokan masalah menurut keadaan tertentu dalam EPID dibedakan menurut ciri-ciri orang atau man, time, ya, ada place, ada time, itu ya. Berarti ada tiga ini ya, manusia, tempat, waktu, itu ya. Ada pengelompokan epidemiologi. Itu ada tiga ini. Tapi kalau triangle epidemiologi juga ada tiga. Triangle epidemiologi, agent, host, environment. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi merujuk pada faktor penyebab dilakukan dengan merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, menarik kesimpulan. Hipotesis itu ibarat kalau dokter itu diagnosa. Diagnosa sementara. Itu hipotesis. Jadi hipotesis ini mempraduga kita ya, praduga kita. Apakah benar penyebabnya ini, akhirnya akibatnya seperti itu. Itu ya, itu nama hipotesis. Biasanya kalau statistika itu ditulis dengan H0. Kalau H0 ditolak, maka H1 ada hubungan, ada pengaruh. Itu kalau di statistika, ya, hipotesis. Ada beberapa macam epidemiologi. Yang pertama deskriptif, yang kedua analitik. Kalau deskriptif ini menggambarkan, ya,
menggambarkan, terus mempelajari distribusi, penyebaran. Tuh. Yang penting biasanya ada pertanyaan who, where, when. Siapa, di mana, kapan. Itu deskriptif. Deskriptif ini sendiri adalah data sementara dari penelitian. Ya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan data-data sementara, namanya adalah data deskriptif. Ya. Belum dihubung-hubungkan, ya. Belum dipengaruh-pengaruhkan, belum tahu sebab dan akibatnya. Hanya memperkirakan sebabnya ini, akibatnya ini. Hanya diperkirakan, tapi belum dihubungkan. Gitu. Nah, data sementara ini ada 2 kategori, yaitu data aktif dan pasif. Dikatakan data aktif jika kamu mencari datanya itu langsung terjun ke lapangan. Ya. Melihat sendiri. Itu namanya data aktif. Kalau data pasif, itu data yang sudah ada kamu tulis. Misalkan data yang sudah ada di Puskesmas, ya, di desa, di dinas kesehatan, dan lain-lain. Kalau epidemiologi analitik ini kelanjutannya dari deskriptif. Ya, tadi adalah who, where, when, ya, siapa, di mana, ya, kapan. Kalau analitik, why, mengapa. Kalau ada perkataan mengapa, ini berarti merujuk pada kata menghubungkan atau pengaruh. Ya. Jadi sebab dihubungkan ke akibat. Benar enggak kejadian tersebut? Itu namanya analitik, menganalisis. Ini ada epidemiologi, kalau kita buat struktural, ya, strukturnya seperti ini. Ilmu yang mempelajari masalah kesehatan pada populasi. Itu ada frekuensi, penyebaran, faktor-faktor yang mengaruhi. Kalau frekuensi dilakukan 2 hal pokok. Menemukan masalah kesehatan, mengukur masalah kesehatan. Kalau sudah menemukan, diukur. Terus kalau penyebaran, dikelompokkan menurut ciri-ciri manusia. Manusia itu kan macam-macam ya ciri-cirinya. Bukan cuman kulit aja ya, perilaku juga. Ya, yang penting itu perilaku, sikap tentang kesehatan. Ciri-cirinya seperti itu. Ya. Terus tempat di mana manusia itu berkumpul. Nah, itu penting karena itu berkenaan dengan kesehatan. Tempatnya misalkan di tempat-tempat yang terjadi wabah malaria. Nah, nanti kan resiko tinggi terhadap wabah malaria karena dia terpapar malaria gitu ya. Jadi tempatnya penting. Tempat pemukiman kumuh, tempat pegunungan. Nah, itu kan penyakitnya sendiri-sendiri gitu ya. Waktu kapan? Nah, waktu ini karena cuaca di Indonesia ini bisa menyebabkan beberapa penyakit yang tergantung dengan waktu. Kalau musim penghujan, penyakitnya ini. Kalau musim kemarau, sakitnya ini. Nah, itu. Faktor-faktor yang mengaruhi disusun langkah-langkah pokok berupa merumuskan hipotesis. Ya, tadi itu diagnosa sementara, uji hipotesis, tarik kesimpulan sebab akibat. Ini karena faktor yang mempengaruhi ini mulai ke tahap analisis atau analitik. Sedangkan frekuensi penyebaran ini ke deskriptifnya. Gitu ya. Penelitian epidemiologi deskriptif hanya menjelaskan keadaan suatu masalah kesehatan. Who, when, where,
Pengumpulan, pengolahan, penyajian, interpretasi data hanya pada satu kelompok masyarakat saja tidak bermaksud membuktikan suatu hipotesis karena tidak menganalitik gitu loh ya. Kalau yang analitik ya hipotesis karena menghubung-hubungkan tadi itu ya, menjawab pertanyaan why, mengapa gitu ya. Mengumpulkan, pengolahan, penyajian, interpretasi data dilakukan terhadap dua kelompok masyarakat. Kenapa dua kelompok bermasyarakat? Untuk membandingkan, untuk membedakan. Itu. Kalau hanya satu kelompok, tidak ada bedanya, tidak ada pembandingnya. Itu loh. Jadi kalau dulu seorang ahli ya menemukan gaya gravitasi bumi. Setelah dia melempar benda ke atas, tiba-tiba benda tersebut jatuh ke bawah. Nah, itu hal yang sudah biasa bagi orang yang biasa. Tetapi bagi otak-otak ilmuwan, dia bertanya pada dirinya, mengapa setiap barang yang saya lempar ke atas jatuh ke bawah? Mengapa? Setelah itu ditemukanlah gravitasi bumi. Itu. Variabel epidemiologi ada epidemiologi deskriptif. Ya, peran epidemiologi adalah membandingkan kelompok-kelompok menurut waktu, tempat, dan orang yang sering disebut variabel epidemiologi waktu. Kejadian penyakit menurut waktu, jam, hari, minggu, bulan, serta tahun. Tujuan mengetahui waktu dapat memperkirakan sumber penyakit dengan melihat masa inkubasi penyakit. Ya, perkiraan terjadinya KLB, melihat penurunan kasus karena program. Gitu ya. Jadi waktu itu penting. Ada beberapa penyakit itu ada yang masuk masa inkubasinya itu sangat pendek, misalkan diare, malaria, masa inkubasinya agak pendek. Tetapi ada beberapa penyakit yang masa inkubasinya mulai dari dia paparan, ya, terus terpapar sampai resiko, terus terjadinya penyakit. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang banget. Itu juga ada, misalkan AIDS, kanker, dan lain-lain. Gitu loh. Nah, ya, waktu itu penting. Tadi berkenaan dengan waktu. Sekarang orang, ya. Kalau orang itu kita rawat, kita sebagai perawat itu merawat orang itu dari sejak dia di dalam rahim sampai meninggal. Sampai lanjut usia terus meninggal. Ya, jadi semuanya. Jadi nah, setiap umur manusia ini mempunyai masalah itu masalah itu berbeda-beda ya. Setiap umur manusia. Masa anak-anak penyakitnya ini, masa bayi ini, anak-anak ini, dewasa, lansia, semuanya berbeda-beda. Ya, itu makanya umur sangat penting. Jenis kelamin, hormon di dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, mau nggak mau itu berbeda hormonnya. Jadi masalahnya akan berbeda juga. Ras, status kekebalan ras, ya. Bisa kulit hitam, kulit putih, itu mempunyai masalah sendiri-sendiri. Misalkan kulit hitam itu kuat, tapi rentan terhadap penyakit. Ya, kulit putih itu lemah, tetapi malah kalau terhadap penyakit agak kebal dikit, gitu loh. Itu ras. Ya, status kekebalan, perkawinan kan sesuatu yang sakral, ya. Nah, ini memadukan dua insan yang berbeda. Dua insan yang berbeda wataknya, dua insan yang berbeda sikapnya, perilakunya, dan lain-lain. Ini menyatukan perbedaan ini terkadang juga membutuhkan waktu. Makanya kadang ada depresi dan lain sebagainya. Itu ya. Pekerjaan, tempatnya pekerjaan di mana, ini kena
penyakit seperti ini, pekerjaannya di mana? Oh, dia bekerja di pabrik kimia, makanya kena radiasi dan lain sebagainya. Ya, sosial ekonominya bagaimana? Sekarang saya tanya, seseorang orang miskin dan orang kaya lebih rentan yang sakit itu yang kaya apa yang miskin? Kiki. Yang miskin, Pak. Kenapa? Soalnya kan itu apa namanya, kadang dari lingkungannya juga gitu. Oke, dari lingkungan kalau sebutnya Kiki. Kalau Nadia? Orang miskin karena dari gizinya kurang, karena ekonominya. Iya. Jadi semuanya betul ya. Jadi lebih rentan orang miskin karena beberapa penyakit yang dikarenakan oleh ekonomi itu sangat dramatis, terutama di Indonesia ini. Ya. Dengan ekonomi, maka tempat tinggalnya juga kumuh. Dengan ekonomi, maka resiko terkena marasmus, kwashiorkor, atau gizi buruk juga. Ya, jadi resikonya tinggi. Itu. Dengan ekonomi ada masalah problematika dengan keluarganya. Ya. Jadi ekonomi itu sangat rentan sekali. Gitu ya. Kadang gini, orang miskin tuh melihat orang kaya, enak ya, kaya, bisa jalan-jalan ke sana-sana pakai mobil dan lain sebagainya, nggak kepanasan. Sedangkan orang kaya yang naik mobil itu melihat orang miskin, enak ya keluarganya sejahtera, bisa tersenyum walaupun tidak punya uang. Nah, dari sinilah kita harus banyak bersyukur. Ya, agar tidak jumpai dengan penyakit gitu loh ya. Berusaha dan bersyukur. Nah, ingat berusaha. Berusaha itu penting. Karena kalau menurut agama kita harus bekerja segiat mungkin seperti kita hidup selama-lamanya. Dan kita harus beribadah sekuat mungkin seperti kita mau meninggal besok. Nah, itu pesan yang sangat bagus. Makanya kalian semua harus kaya dan ibadahnya bagus sehingga banyak bersyukur, gitu ya. Amin. Tempat. Nah, ini tempat yang saya terangkan tadi, perkotaan, pedesaan, pemukiman, semuanya mempunyai masalah sendiri-sendiri. Ya. Tempat perkotaan, suasananya sangat bising dan lain sebagainya. Ya, membawa stresor tingkat tinggi kalau di kota. Di pegunungan, ya. Pegunungan itu kebanyakan kekurangan kalsium akan mempengaruhi tiroidnya, gitu ya. Dan banyak faktor. Jadi tempat juga mempengaruhi. Sekarang ruang lingkup. Subjek dan objek epidemiologi adalah masalah kesehatan. Awalnya hanya pada penyakit infeksi dan menular saja, infection and communicable disease. Kemudian berlanjut pada berbagai penyakit yang ada di masyarakat. Tahap perkembangan yang mutakhir lingkup epidemiologi tidak hanya masalah penyakit saja, tetapi meluas masalah bukan penyakit seperti program KB, perbaikan lingkungan pemukiman, program pengadaan tenaga, sarana pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Ini ruang lingkup epidemiologi. Ya. Yang dulunya adalah kita hanya mencari penyakit infeksi dan menular. Kenapa infeksi dan menular ini diutamakan? Karena ini adalah dua penyakit yang sangat berbahaya. Bisa sekali kena,
Ya, sekali kena bisa menyebarnya luar biasa, cepat sekali menyebarnya karena menular, gitu ya. Seperti TBC dan lain sebagainya, TBC, hepatitis B. Tuh. Nah, sekarang berkembang pada epidemiologi yang sekarang ini, tidak hanya itu. Ya. Jadi epidemiologi yang sekarang mulai memikirkan masa depan yang akan datang. Kalau program KP ini dulu waktu zaman Soeharto ini tidak berjalan dengan bagus, maka penduduk Indonesia luar biasa padatnya kemungkinan, ya. Padat sekali kalau itu dulu nggak berhasil. Itu program itu yang paling sulit di Indonesia waktu itu, ya, program KB. Kenapa program KB di Indonesia ini paling sulit? Karena ya ada pepatah bilang banyak anak banyak rezeki, gitu ya. Setelah itu pepatah itu dipatahkan, kalau banyak anak banyak yang terlantar. Nah, itu akhirnya keberhasilan program KB. Masalah kesehatan yang dimaksud menunjuk pada masalah kesehatan yang ditemukan pada kelompok manusia, perbedaan dengan kedokteran klinik. Misalkan epidemiologi lebih memusatkan perhatian pada penyakit yang ada di masyarakat. Itu. Ini perbedaan dengan kedokteran klinik. Kalau kedokteran klinik itu kan siapa yang sakit datang ke kliniknya. Kalau kamu ya melakukan epidemiologi, melakukan surveillance, kamu yang datang ke masyarakatnya melihat, mendata, melihat, baik itu tadi ya, who, when, where, itu dilakukan. Habis itu why. Tuh. Itu kalau tugasnya seorang surveillance atau epidemiologi. Dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan, memanfaatkan data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Ini kan data deskriptif ya. Data deskriptif, frekuensi, penyebaran masalah. Kalau mulai ke faktor-faktor penyebabnya, itu data-data analitik. Manfaat membantu pekerjaan administrasi kesehatan, membantu perencanaan, planning, pemantauan, monitoring, penilaian, evaluasi, suatu upaya kesehatan. Tapi setelah evaluasi ini, tetap dilanjutkan lagi ke planning. Kenapa? Nadia. Kiki? Kenapa, Pak? Tadi saya menerangkan bahwa ini manfaat ini membantu pekerjaan administrasi kesehatan, membantu perencanaan, pemantauan, penilaian atau evaluasi, ya. Tetapi setelah evaluasi akan kembali ke planning lagi. Mengapa? Karena pada saat mengevaluasi itu biasanya kayak hasilnya itu kurang kurang memuaskan gitu. Jadi kembali ke planning, tetapi planningnya itu nggak kan kalau biasanya planning yang pertama itu 1-5. Nah, kalau yang kedua itu biasanya diambil yang kurangnya saja gitu. Kalau menurut Kiki? Ya, itu Pak kurang lebih sama kayak Nadia. Oh, gitu. Nah, gitu ya. Jadi waktu evaluasi. Nah, di evaluasi ini kita bisa tahu mana planning yang kemarin yang berhasil, mana planning yang belum berhasil. Dan mana planning yang nggak berhasil itu
harus dilanjutkan dengan planning apa. Ya. Tidak seperti yang di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit planningnya sampai berhasil semua, setelah itu selesai. Kalau di sini enggak. Jadi makanya enggak ada selesai-selesainya. Ya. Misalkan gini. Kamu melaningkan tentang penyakit malaria. Ada beberapa cara mengatasi malaria, bla 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 bla. Habis itu ternyata ada beberapa planning yang berkenaan dengan malaria belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, yang belum selesai ini apa aja? Ini perlu nggak diganti dengan planning yang lain, yang lebih bagus sesuai dengan zamannya. Ya, atau sesuai dengan yang tepatnya adalah kondisi penduduk tersebut. Tiba-tiba muncul penyakit yang lain atau muncul masalah yang lain di dalam masyarakat tersebut. Nah, ini harus secepatnya di planning juga. Gitu loh, ya. Makanya seorang surveillance itu nggak ada selesainya di dalam masyarakat. Pada intinya, kalau bisa, jangan sampai terjadi sakit malaria. Ya, bisa dideteksi sebelum malaria terjadi. Dan akhirnya bisa memutus rantai tersebut. Itu tujuannya. Ya, tujuannya di situ. Memutus rantai-rantai penyakit yang ada. Ya. Tujuannya di situ yang paling utama. Karena seorang surveillance epidemiologi ini tugasnya yang paling pokok, yang paling utama adalah promosi kesehatan sama preventif. Ya. Kalau kuratif, rehabilitatif, kuratifnya ini berada di tingkat klinis atau rumah sakit. Dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan, disusun langkah-langkah penanggulangan baik bersifat pencegahan atau pengobatan. Dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit, natural history of disease. Ini sifat alamiah penyakit. Misalkan sifat alamiah penyakit itu penyakit yang kalau misalkan banjir, ya banjir, oh penyakitnya gatal-gatal. Nah, itu sifat alamiah penyakit. Oh, terus musim penghujan, sering musim penghujan, oh, paling penyakitnya ya diare, malaria. Itu sifat alamiah penyakit. Gitu ya. Dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Dapat menerangkan keadaan suatu masalah kesehatan menurut ciri-ciri orang. Tempat, waktu, perpaduan. Ya, mengerjakan epidemi. Kalau epidemi, ini diingat-ingat ya. Jadi ada bermacam-macam epidemiologi itu ya. Kalau epidemi, keadaan di mana masalah kesehatan, umumnya penyakit, ditemukan dalam suatu daerah tertentu, dalam waktu yang singkat, berada dalam frekuensi meningkat. Ya. Jadi keadaan di mana masalah kesehatan, itu ditemukan pada daerah tertentu, misalkan di daerah Pare. Dalam waktu yang singkat, berada dalam frekuensi meningkat. Dalam waktu yang, misalkan bulan November ini, meningkat drastis. Banyak orang yang sakit malaria misalkan. Ya, itu epidemi. Kalau pandemi, nah pandemi ini meluas, lebih tinggi lagi luasannya ya. Keadaan di mana masalah kesehatan frekuensinya dalam waktu yang singkat memperlihatkan peningkatan amat tinggi. Serta penyebarannya telah mencakup suatu wilayah yang luas. Seperti corona ini. Itu pandemi. Ya. Dalam waktu singkat, meluas. Endemi. Ya. Jadi yang pertama itu epidemi. Habis epidemi, meluas.
Berarti pandemi ini namanya ya. Kalau endemi, keadaan di mana masalah kesehatan frekuensinya pada suatu wilayah tertentu menetap dalam waktu yang lama. Ada lokasi ya. Lokasi di suatu desa, dulu ada cerita seperti itu dari ilmuwan-ilmuwan di negara lupa saya. Di suatu desa itu penyakit itu menetap, yaitu diare. Terus menerus penyakitnya. Jadi di desa itu sering sekali masyarakat terkena diare. Nah, itu namanya endemi. Ya. Berarti menetap. Setelah diteliti ternyata sumber air minumnya yang ada E. coli-nya. Nah, ini akhirnya menyebabkan diare. Akhirnya sumber air itu ditutup yang ke desa tersebut. Sporadik, keadaan di mana masalah kesehatan yang ada di wilayah tertentu, frekuensinya berubah-ubah menurut perubahan waktu. Itu sporadik. Misalkan musim penghujan, malaria banyak. Musim kemarau, malaria menurun. Musim penghujan, banyak lagi, menurun lagi, sporadik. Ya, jadi ada 4 itu ya. Epidemik itu wilayahnya kecil, ya. Wilayah kecil, tapi kejadiannya frekuensinya meningkat. Pandemik, wilayahnya lebih luas, kejadiannya frekuensinya meningkat drastis. Endemik, di tempat tersebut terus-menerus kejadian, ya, dengan wilayah yang kecil, ya. Sporadik, penyakit hilang timbul di wilayah tersebut. Tuh. Epidemik biasa dikenal sebagai wabah. Ya, epidemik itu wabah karena hanya wilayah-wilayah tertentu ya, wabah. Masalah kesehatan yang telah lama ada, masalah baru tetapi suatu saat meningkat dengan cepat. Jret. Sebenarnya sudah ada, tetapi dulu itu masih terkontrol, ya, masih terkontrol, nggak parah, nggak meluas. Ada cuman 1-2. Habis ini kok meningkat. Jret. Ternyata ada 30 tiba-tiba. Nah, itu epidemi. Terminologi, ada wabah, epidemi, kejadian luar biasa atau disebut dengan KLB. Ya, kejadian luar biasa itu disebut KLB. Unusual event. Ya, unusual event ini event-event yang tiba-tiba. Itu KLB ya. Tiba-tiba, meluas. Itu KLB, kejadian yang luar biasa. Makanya disebut dengan unusual event. Event-event tertentu. Letusan atau disebut outbreak. Ya. Burst outbreak. Sebenarnya merupakan hal yang sama. Wabah adalah berjangkitnya penyakit menular yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Itu namanya wabah. Wabah malaria, sering dengar seperti itu ya. Wabah diare, gitu. Nah, itu seperti ini. Itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Kalau KLB timbul atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dan waktu tertentu dan dapat menjurus terjadinya wabah. Itu KLB, kejadian luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi kejadiannya sangat meningkat. Set. Entah itu kesakitan, entah itu kematian. Tuh, dalam waktu tertentu. Nah, KLB ini
adalah asal mula dari terjadinya wabah. Wabah sampai dengan KLB merupakan hal yang emergensi darurat karena adanya resiko penyebaran. Jadi kalau sudah terjadi wabah atau terjadi KLB, segeralah ditangani. Kalau enggak, jadilah pandemik seperti saat ini, gitu. Adanya resiko penyebaran, sejumlah besar kasus mungkin akan terjadi, mungkin menimbulkan kecacatan, kematian, dapat menimbulkan kekacauan sosial, ekonomi. Sekarang ini kan ekonomi lagi kacau banget. Ya. Padahal ternyata yang disebut-sebut penyakit yang sekarang ini katanya berbahaya sekali, ternyata kan nggak terlalu berbahaya. Masih berbahaya penyakit TBC. Kalau TBC itu pengobatannya harus 6 bulan. Dan itu berakibat fatal. Ya, sama-sama menularnya. Kenapa TBC kok nggak diangkat? Padahal kan banyak ya kasus TBC. Gitu ya. Dapat menimbulkan kekacauan sosial dan ekonomi daerah negara yang mungkin tak mampu mengatasi, mungkin dapat membahayakan daerah atau negara tersebut. Sekarang negara kita kan sudah terancam ekonominya ya. Penurunan drastis sekali ya. Banyak masyarakat ini yang sudah nggak bekerja ya. Karena pabrik-pabrik sudah banyak yang tutup. Bahkan pabrik hanya mempekerjakan sebagian dari tenaganya. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Ya. Petugas kesehatan membutuhkan epidemiologi. Pendekatan epidemiologi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mengungkapkan faktor penyebab penyakit yang belum terungkap secara medis. Misal untuk penyakit kronis, penyakit jarang terjadi, dan penyakit baru yang belum pernah dilaporkan. Ya. Kalau medis membutuhkan petugas kesehatan epidemiologi ini. Ya. Keberhasilan percobaan pengobatan atau pencegahan yang dilakukan secara klinik atau laboratorium masih harus diuji keampuhannya di masyarakat. Kenapa ya masyarakat ini adalah tombak. Ya, tombak dari suatu kesehatan masyarakat. Kalau derajat masyarakat ini, derajat kesehatannya meningkat ya, resiko penyakitnya sedikit. Saya matikan dulu, nanti langsung gabung lagi ya, karena waktunya habis. Oke? Ya, Pak.